Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau. Di video gua kali ini kita bakalan nge-review ya kan. Ini motor yang di depan kita ada CRF 150L yang bisa dibilang itu udah full modifikasi ya guys. Ini udah full-fullan ya, dari bagian wheelsetnya, armnya, sok depannya, stangnya, bodinya full juga udah diganti, bukan pakai originalnya lagi. Nah kebetulan Mamang Hijau itu udah lama enggak ngonten ya, ini kita baru ngonten lagi karena banyak yang DM, Mang banyak-banyak review. Nah ini bakalan Mamang sering-sering nge-review motor CRF 150L, WR ataupun kelek yang udah dimodifikasi cakep ya, biar jadi referensi kalian semua. Nah, pokoknya ikutin terus videonya guys. Kita bakalan nge-review dari bagian atas seperti biasa. Kalau Mang Hijau itu nge-review itu dari bagian atas dulu guys. Untuk bagian atasnya ini udah Mamang bilang tadi, bodinya itu udah diganti full-fullan ya, pakai body aftermarket bawaan dari HRP ya, merek HRP yang warnanya itu merah. Jadi ini tipe bodinya itu CRF 450R ya kan. Dia udah dapat set untuk tangkinya, bodinya kanan kiri, dan papan numbernya pun udah set ya, sama spakbor depan, spakbor belakang. Jadi tinggal pasang. Dan untuk pemasangan tutorialnya ada di konten Mamang Hijau yang dulu Mamang Hijau masang di motor Mang Hijau. Untuk kulit joknya juga udah diganti dan udah di custom dikit lah untuk bagian busanya. Busanya udah ditipis, digedein dikit, panjangin ya kan, dibentuk-bentuk lah biar kelihatannya itu lebih enak dipandang. Dan warna kulitnya warna merah, ini produk dari Super Sub. Untuk bodi udah, kita lanjut ke bagian lampu belakang ya. Untuk bagian lampu belakangnya dia cuman pakai lampu belakang kecil ya kan. Ini ada lampu sennya, ada lampu malamnya dan lampu remnya. Itu fungsi ya guys lampunya. Jadi di kolong spakbor, dan lampu depannya diganti pakai lampu sorot tembak yang 3 sisi ya. Itu dia dinaruhnya di stang. Biasanya kan banyak orang itu naruh di atas papan number. Nah kebetulan motor ini tuh ditaruh di stang di dekat holder. Dari bodi kita lanjut untuk bagian stang ya. Jadi untuk stangnya sendiri ini udah diganti pakai stang tipe fatbar merek dari Neken ya kan. Dia sekalian include sama spon pelindung jeduknya. Untuk bagian holder kanannya masih bawaan original ya. Jadi cut off dan starternya masih bawaan original. Dan untuk holder sebelah kiri juga masih bawaan original ya. Untuk handle-nya udah diganti pakai handle yang model lipat bawaan dari Expedition ya. Kanan kirinya ini sudah satu set, dan PNP untuk master rem CRF dan rumah kopling CRF. Dan dia ada tambahan juga handguard ya kan. Ini handguardnya warna black bawaan dari Acer Beast. Ini kelihatannya di bagian stang ini padat ya, karena penuh ya. Penuh itu jadi kelihatan penuh karena dia pakai handguard Acer Beast yang tipenya itu bukan tulang ya. Jadi tulang terus ada covernya kayak gini nih, keren lihatnya juga. Untuk bagian speedometernya dia dipasang juga ya. Nah kebetulan kan biasanya kalau tim Goib Gear itu masang speedometer itu kan di bagian depan, karena kebetulan orangnya maunya beda, akhirnya kita pasang di bagian belakang ya. Untuk di bagian belakang, di depan tangki masih kelihatannya looknya oke sih. Stangnya udah, kita lanjut ke bagian shock depan ya. Ini dia yang menurut Mamang Hijau keren ya. Ini shock depannya dia udah diganti USD ya kan, pakai tipe HT yang triple clampnya warnanya merah, dan tabung shocknya itu warnanya silver. Ini kelihatannya gagah banget ya. Motor emang kalau udah modifikasi supermoto, kalau udah diganti USD-nya itu motor kelihatannya gambut ya, gagah. Kelihatannya keker, dipandangnya enak, dan dipakai juga pasti enak. Dan banyak yang nanya, Mang pasti USD ini bisa kunci stang nggak? USD ini tuh nggak bisa dikunci stang ya, jadi dia nggak ada kunci stangnya. Biasanya kan kalau bawaan pabrik itu shock depan itu bisa kunci stang. Nah kebetulan kalau yang USD tipe HT ini nggak bisa dikunci stang ya. Jadi ada bracketnya lagi yang bikin biar bisa dikunci stang. Dan untuk masang batok standar pun juga harus bikin bracket, nggak PNP. Nah kebetulan di Goib Gear juga ada yang USD tipe Delcapic yang udah PNP
di CRF, KLX ataupun WR. Jadi kalian semua misalkan mau mesen langsung aja DM ke admin Webgearet ya kan. Bisa kalian lihat sendiri CRF 150L pakai bodi CRF 450R dan pakai sok depan ini gagah ya. Untuk bagian sok sudah kita jelaskan, kita lanjut ke bagian kaki-kaki ya kan. Untuk bannya ini pakai ban merek Pirelli yang tipenya itu Diablo Rosso Sport ya. Ini ukuran depannya 120/70 dan belakangnya 150/60. Nah kebetulan banyak supermoto itu pakai bannya itu 120/70, belakangnya itu 140/70 ya. Kelihatannya looknya lebih bulat dan lebih padat ya, dan lebih ceper dari tipe Maxxis ya guys. Untuk peleknya nih, untuk peleknya bagian depan pakai pelek TK Racing ya kan, ukurannya 300 dan belakangnya itu pakai TK Racing juga, ukurannya itu 350. Warnanya black ya. Dan untuk jari-jarinya ini pakai jari-jari bawaan dari Expedition dan setelan jari-jarinya udah warnanya merah ya. Jadi kan kebetulan kan banyak yang jari-jarinya warna black, setelannya warna putih. Nah kebetulan motor ini setelannya warna merah, jadi bisa dikombinasiin dengan bodi dan tromol ya kan. Dan untuk tromolnya sendiri ini pakai tromol produk dari Scarlett, warnanya merah. Ini double bearing ya, depan belakang. Ini CNC ya guys, ini bahannya lebih tebel ya. Ini harganya juga lumayan sih. Jadi kalian semua yang mau nyari bisa ke Webgearet, banyak merek yang lainnya juga. Untuk bagian depannya pengeremannya juga udah diganti ya. Ini diameternya lebih lebar dari bawaan originalnya. Nah, ini warnanya merah. Ini merek dari MGP ya. Ini ada floatingannya. Kelihatannya lebih padat juga ya. Kalau misalkan ini pakai piringan bawaan originalnya kan pasti kurang enak kelihatannya looknya. Dan kebetulan ini udah diganti pakai yang diameter lebar. Kelihatannya lebih padat. Kita lanjut ke bagian kanan dan kiri. Untuk bagian kanan kirinya juga udah nggak ada yang original ya. Cuman selaannya dong yang original. Untuk cover engine-nya udah ditambahin, jadi untuk bagian cover engine bawah dan kanan kirinya buat melindungi biar nggak lecet. Sebenarnya ini fungsinya itu buat terabas ya di hutan biar nggak lecet ataupun kebentur-bentur batu. Nah kebetulan kalau supermoto juga oke-oke aja sih, buat look juga oke, buat pengamanan juga oke. Jadi kalau misalnya saat amit-amit jatuh itu dia nggak langsung benturan ke blok kanan kiri, jadi ada covernya yang ini ya guys. Dia sekalian sama set ke tutup rantai. Stepnya ini udah diganti, warnanya merah. Produk dari Expedition, dia ada baut-baut kecil-kecilnya ya. Itu fungsi bautnya itu buat nahan kaki biar nggak licin ya. Kebetulan kalau misalkan original itu kan karet ya. Ini dia pakai baut-baut biar seret lah. Untuk pedal remnya juga udah diganti pakai pedal rem produk dari Expedition yang batangnya itu warna hitam dan injakannya itu bisa ditepuk-tepuk itu warnanya merah. Untuk peselang giginya udah diganti juga pakai Expedition ya. Jadi warnanya hitam dan pentolan itu warnanya merah. Bagian kanan kiri udah, kita lanjut ke bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang itu untuk piringannya udah diganti juga, piringannya bukan originalnya tapi diameternya sama original. Ini produk dari Expedition. Ini nih yang bagian belakang yang menurut Mamang Ijo motor kelihatannya padat dan gambut dan lebih panjang diameternya dari bawaan original. Arem ya kan, aremnya udah diganti pakai arem list class yang tipenya itu bisa dibilang mirip kayak motor KTM ya. Jadi ini banyak banget yang make arem seperti ini, tapi banyak juga yang beda-beda merek. Ini list class seperti ini ya. Untuk bahannya besi ya, dia bukannya aluminium. Untuk rantai dan gearnya juga udah diganti, warnanya merah biar serasi dengan motornya. Rantai merah dan gearnya merah. Jadi ini merek bawaan dari Protaper ya. Ukuran depannya ini 15 dan belakangnya itu ukuran 46. Jadi kalian semua misalkan mau nyari gear set ataupun produk yang udah nempel di sini, langsung aja pesen di Webgearet ya. Untuk knalpotnya, jadi knalpot ini nih udah diganti juga, knalpotnya aftermarket produk dari Norif Bumi yang tipenya itu Noctus T5 ya kan. Inilah penampilan Noctus T5 dan ada pelindung di leherannya. Penampilannya seperti ini ya guys. Untuk harganya juga lumayan mahal ya. Dia kalau nggak salah itu harganya 1.700 apa 2.000 gitu. Jadi produk yang terlihat ini udah Mamang jelasin ya kan, yang kelihatan di kita semua. Produk yang nempel di motor CRF 150L yang nggak kelihatan bakal Mamang jelasin juga. Jadi motor ini tuh udah di bore up ya guys. Jadi untuk blok CR kit pakai merek TDR, ukuran CR itu 63 ya. Dan untuk noken AC ya, ataupun bisa orang bilang camnya ya, cam subnya itu diganti juga pakai BRT yang tipenya T2 dan sekalian juga per klepnya juga udah diganti yang racing aftermarket.
Jadi ini motor udah nggak standar ya guys. Nah kebetulan kan banyak orang yang udah di Borap itu throttle bodinya pakai aftermarket juga yang lebih apa namanya itu lebih besar ya. Nah kebetulan kalau di Goiber itu masih mampu pakai throttle body standar ya. Jadi cuman injektor aja kita ganti pakai injektor yang lebih gede dan sekalian di setting-setting. Jadi untuk di Goiber itu ada paketan minim budget ya, jadi nggak perlu ganti throttle body yang racing dan ganti ECU yang racing, pakai yang standar juga masih enak dan masih bisa kita maksimalin. Pokoknya yang mau bore up langsung aja datang ke Goiber. Mungkin nanti bakalan mamang cek sound, kalau misalkan kalian semua penasaran di akhir video ini kita bakalan cek sound ya guys, biar kalian semua tahu kalau motor ini benar-benar udah di bore up. Nanti sangkanya Mang Ijo cuma ngomong doang ya, nanti kebetulan kan ini Mang Ijo review itu di depan toko ya, di seberangnya nanti kita bakalan geber-geber dikit di toko ya guys. Mungkin videonya sampai sini aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan CRF 150L yang kita tonton ini bermanfaat buat kalian semua yang sedang mau modifikasi motor kesayangan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.